warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, para mubaligh dan mubalighah, ustaz dan ustazah, para imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau-beliau semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusan untuk membina umat, menerangi negeri ini dengan ilmu-ilmu yang beliau punya. Yang sakit semoga Allah segera sembuhkan agar kembali mereka berkhidmat di tengah umat ini. Kemudian para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menuntut ilmu khususnya pada kegiatan live streaming pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita masih hidup di dunia ini. Karena sejatinya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada detik terakhir orang yang meninggal pada hari ini, mereka semua rindu untuk kembali ke alam dunia ini. Mereka yang amalnya sedikit berharap agar kembali dunia dengan beramal yang banyak. Mereka yang punya banyak kesalahan berharap agar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat Allah menyatakan, "Laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin." Seandainya sebentar saja dibangkitkan ke alam dunia ini, maka penghuni alam kubur itu ingin bersedekah dan ingin beramal soleh. Maka dengan demikian tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita hidup di alam dunia ini. Kita sadar ada sahabat, kawan, karib kita kemarin yang baru bersama kita, duduk bersama, ngobrol bersama, bergandeng ria, tapi ternyata sudah kita antarkan mereka ke alam kuburnya. Maka dengan kehidupan ini yang merasa amalnya masih sedikit, Allah beri kesempatan untuk beramal yang lebih banyak. Orang kaya dengan masa hidupnya, Allah beri kesempatan dengan kekayaannya berinfak, bersedekah, berzakat. Orang yang berilmu dengan kehidupannya, maka Allah beri kesempatan dia dengan ilmunya, dia mengembangkan, mengajarkan ilmu yang ia punya. Orang yang kuat tenaganya dengan kehidupan, maka dengan itu dia bisa menolong banyak orang karena dia masih hidup. Yang merasa punya banyak dosa karena panjang hidupnya dengan lumuran dosa yang banyak, maka ketika dia masih hidup, Allah beri kesempatan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedianya kehidupan ini adalah bagian suatu kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya. Dengan hidup dia bisa mengubah jati dirinya dari seorang yang penuh dengan dosa menjadi orang yang penuh dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita tentu melanjutkan kajian tentang fikih zakat perspektif Yusuf Qaradawi. Yang malam hari ini saya akan menyampaikan surah At-Taubah ayat 60. Yang ayat ini bahagian dari asbab nuzulnya adalah karena ada seseorang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap dia dapat zakat. Lantas Rasul menjawab, tidak ada wewenang Rasul dan bahkan tidak ada wewenang siapapun untuk menetapkan berapa bahagian zakat tertentu. Konon yang datang itu bukan orang miskin, bukan orang fakir. Maka ketika itulah turun ayat At-Taubah 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati 'ala qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabil ibnis sabil fardatan min Allah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Dari sini kita ingin mencoba melihat, menelusuri bahwa ternyata zakat itu selain dia
punya kewajiban bagi orang-orang yang kaya raya, orang yang berkemampuan untuk berzakat, maka ada juga kewajiban bagi pengelolanya agar menyalurkan zakat tersebut tetap pas dan sesuai dan sasaran. Maka oleh karenanya ayat ini tentu tetap terdukung pada sebuah ayat yang menyatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, di mana membutuhkan satu lembaga amil zakat atau badan amil zakat agar orang-orang kaya yang berzakat bisa tertampung harta zakatnya ke lembaga ini. Dan ketika lembaga ini telah menetapkan satu prosedur penerimaan zakat, kemudian dikelola zakat secara baik, dan ujungnya akhirnya nanti zakat itu disampaikan kepada orang-orang yang menerima. Kita akan mencoba melihat bagaimana Yusuf Qaradawi melihat 8 kelompok penerima zakat ini. Kalau kita lihat fenomenanya, di mana masyarakat kaya raya punya kecenderungan berzakat langsung pada sasaran orang-orang yang ada sekitarnya. Baik panti jompo, kelompok du'afa, orang tua miskin, bahkan orang miskin lainnya ada di sekitar rumahnya. Tidak salah pada perkara itu. Tapi kalau melihat bagaimana ayat yang menetapkan tentang perlunya pengaturan bagaimana pola orang-orang yang akan menerima zakat, maka membutuhkan satu lembaga. Yang lembaga di situ tentu ada orang-orang profesional yang memahami fikih zakat, kemudian memahami bagaimana aturan matematika zakat, kemudian mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di tengah umat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kalimat yang pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu, bahwa ketika Allah ingin menyatakan tentang perkara zakat, tidak semua bahasa yang Allah gunakan itu zakat. Buktinya pada ayat 60 At-Taubah ini, Allah menggunakan bahasanya as-sadaqah. Sedekah yang sering kita pahami adalah amal-amal sunnah. Satu infak, amal-amal sedekah, sunnah hukumnya yang kita pahami. Dan tidak terlihat dan tidak penting baginya bahwa dia orang kaya atau orang yang mungkin sederhana. Ketika dia ada keinginan menolong orang lain, maka keluarkan uangnya dan itu bisa bermakna sedekah. Dan itu tidak wajib. Tapi pada perkara ini kalimat yang Allah gunakan innamas sadaqatu, bahwa sungguhnya kata-kata sedekah itu bukan bermakna sedekah, tapi bermakna zakat. Sesungguhnya zakat itu, pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gunakan dengan bahasa lil fuqara'i wal masakin. Kata Yusuf Qaradawi ada 4 kelompok golongan umat yang Allah gunakan pada ayat itu dengan menggunakan bahasa li. Yang pertama al-fuqara, yang kedua al-masakin, yang ketiga al-amilin, yang keempat al-mu'allafatu qulubuhum. 4 golongan. Sementara 4 golongan lain Allah gunakan dengan bahasa fi. Pertama fir riqab wal gharimin ibnu sabil fi sabilillah. Ada 8 golongan. 4 golongan Allah gunakan bahasa li, 4 golongan Allah gunakan bahasa fi. Kita ingin coba lihat, mungkin di antara kita, salah seorang di antara kita ada pengurus di antara pengurus masjid yang kadang bertugas menyelesaikan perkara zakat fitrah di tengah masyarakat. Kadang kecenderungan para amil memukul rata, ambil saja data, bagi rata semua peserta yang dianggap menerima zakat. Ini tentu jadi berbeda tata kelola zakat sebenarnya. Allah SWT menggunakan bahasa al-fuqara wal masakin. Ada definisi yang mungkin berbeda pada 2 kata ini. Ada fakir, ada miskin. Dua-duanya adalah kelompok masyarakat yang tidak bisa memenuhi hidupnya. Fakir lebih parah kehidupannya, tak punya pekerjaan, kata sebagian ulama. Miskin punya kerjaan, tapi juga sama-sama tidak bisa memenuhi kehidupan hidupnya. Sama-sama tak punya ongkos cukup untuk memenuhi sandang, papan, pangan kehidupan rumah tangganya. 2 perkara ini juga bisa didukung dengan ayat atau hadis. Apa kata baginda Rasul? Kadal faqru ayyakuna kufran. Walaupun hadis ini hadis hasan dan dianggap punya kecenderungan dhaif, tapi bisa diambil intisarinya untuk mengambil sebuah simpulan.
Apa kata Nabi? Kadal faqru ayyakuna kufran. Orang fakir itu punya kecenderungan menjadi kafir. Dia kehidupannya tak cukup memenuhi standar hidupnya. Dan dia tak punya pekerjaan tetap. Akibatnya dia bekerja sebagai peminta-minta. Itulah maksud sebagai orang fakir. Dan ketika orang meminta-minta tak kita beri, punya kecenderungan dia marah-marah. Dan ketika marahnya memuncak, bahkan punya kecenderungan dia pindah agama. Banyak cerita-cerita masyarakat dahulu ketika dia di musim pembagian hewan kurban. Biasa tiap tahun dia menerima hewan kurban. Dia masuk kategori masyarakat fakir. Satu saat di di tahun tertentu, keluarga ini tak tercatat sebagai penerima hewan kurban. Kemudian emosinya memuncak. Akhirnya dia membeli binatang yang haram dimakan. Kemudian dia masak dan dihidangkan di tengah keluarganya. Dan dia berkata kepada anak istrinya, mulai detik ini kita pindah agama. Nah, begitulah orang fakir ini. Dia tak sabar dengan kehidupan yang tak cukup memenuhi sandang papan pangannya. Sebaliknya ketika miskin, nah bahkan Nabi pernah bersabda dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maj'alni miskinan wa ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wadkhilni fi zumratil masakin. Nabi itu pernah berdoa untuk menjadi orang miskin. Padahal di masa remajanya, di masa mudanya, beliau sebagai orang yang sangat kaya raya. Dibuktikan beliau melamar Siti Khadijah itu dengan 50 ekor onta. Kan luar biasa kayanya seorang pemuda. Kemudian dia menikah seorang wanita kaya raya. Tapi di ujung hayatnya beliau tak berpunya apa-apa. Siti Khadijah pun yang kaya raya sampai dalam masa meninggalnya berkata, ya Rasulullah, ku sudah tak punya apa-apa. Bahkan ku tak memiliki kain kafan sekedar menutupi jenazahku ketika aku mati. Begitulah Khadijah yang kaya raya, anak seorang bangsawan, dinikahi seorang pemuda kaya raya, di ujung masa hidupnya tak punya apa-apa. Sehingga Khadijah berkata, ya Rasulullah, perkenankan aku meminta selendangmu agar nanti ketika aku meninggal, jenazahku ditutup oleh kain sorbanmu. Aras bergetar, Allah mendengar rintihan Siti Khadijah, maka Allah turunkan kain kafan dari surga untuk menutupi jenazahnya Siti Khadijah. Begitulah miskinnya Siti Khadijah di akhir hayatnya. Dan baginda Rasul pernah berdoa kepada Allah, Allah maj'alni miskinan. Jadikanlah aku miskin ya Allah. Wa ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wadkhilni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku bersama golongan orang miskin. Miskin ini dari pandangan baginda Rasul terhormat dia. Dia kehidupannya tak berpunya, tak bisa memenuhi standar hidup sandang papan pangannya, tapi dia sabar. Contoh sahabat miskin itu di antara Abu Darda. Hidup tak berpunya, rumah tak ada, uang tak ada, semua tak punya. Sehingga Abu Darda hanya tinggal di emperan masjid untuk sekedar melepas lelah, ngantuknya, dan kemudian ibadah. Begitu kepada Rasul. Ketika ditanya kepada Aisyah, ya Rasulullah, apa yang bisa kita makan pagi ini? Kata Aisyah, kita tak punya apa-apa. Baginda Rasul langsung berpuasa sunnah. Miskin beliau. Maka beliau memuji orang miskin. Jadi bedanya antara fakir dan miskin, fakir itu nggak sabar dengan keadaannya. Miskin itu sabar dengan keadaannya. Dua-duanya status kelompok yang tak bisa memenuhi standar hidupnya. Rumah tak layak, pakaian tak cukup, makanan apa adanya, bahkan tak berpunya apa-apa. Satu yang tak sabar meminta-minta, satu sabar keadaannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipahami oleh Yusuf Qaradawi dan bahkan 4 mazhab sepakat mengatakan bahwa zakat itu adalah hak bagi dua kelompok ini. Bahkan baginda Rasul pernah mengutus Mu'az ke negeri Yaman. Apa kata Rasul? Mu'az, kumpulkan harta dari orang kaya itu dan kembalikan kepada orang miskin. Jadi sungguhnya zakat itu dibutuhkan fungsinya agar orang miskin itu tidak lagi miskin. Maka kebutuhan zakat itu untuk dua kelompok ini.
baik dia terdata sebagai peserta miskin, meminta dia datang ke panitia. Umpamanya bapak-bapak jadi panitia masjid sebagai amil Ramadan. Tiba-tiba Pak RT, Pak RW mendata dan ada 1-2 orang masyarakat yang ternyata dia terdata sebagai peserta penerima zakat. Tiba-tiba dia datang sebagai peserta yang menganggap dirinya tak berpunya. Dia merasa bahwa kehidupan dia nggak cukup, makan tak cukup, anak tak bisa terpenuhi unsur makanannya. Dia datang ke panitia, maka itu termasuk kelompok al-fuqara yang sedianya panitia wajib menyalurkan dana zakat kepada dia. Atau memang kita punya data sebagai masyarakat, kelompok RT RW punya data bahwa masyarakat itu ada kelompok masyarakat tak berpunya, dia punya kerjaan tapi tak cukup memenuhi standar hidupnya, maka masuklah data sebagai peserta penerima zakat. Dan datang lagi yang lain ternyata yang tak tercatat, maka sesungguhnya dia pun termasuk bagian orang yang kita wajib menyalurkan zakat kepada mereka. Begitulah kata Yusuf Qaradawi tentang 2 kelompok ini. Jadi fungsi zakat utamanya mengenyangkan orang itu. Jadi menjadi salah seandainya dana zakat itu disalurkan kemana-mana, sementara ada fakir miskin sekitar panitia zakat yang justru tak menerima zakat. Ini sebuah kekeliruan besar. Maka tugas amil itu pertama adalah menerima zakat atau mengumpulkan zakat. Yang kedua mendata peserta penerima zakat dan mendata dana yang diterima dari penyalur zakat. Yang ketiga menyalurkan zakat kepada peserta yang berhak menerima zakat. Jadi amil itu tidak bisa dia hanya bekerja nongkrong di kantor zakat, berharap orang datang berzakat, kemudian mendata pun sembarangan data, kemudian tak tahu pula data peserta menerima zakat, maka termasuklah dia bukan sebagai seorang amil. Maka Allah nyatakan wal amilina, bekerja alaiha, bekerja pada perkara zakat itu, bekerja pada perkara dana zakat, bekerja pada perkara siapa penerima zakat, bekerja dalam pendataan zakat, baru dia sebagai amil. Kalau tidak, maka sedianya dia bukan dianggap sebagai amil. Dan dia ketika tidak sebagai amil, maka tentu tidak ada hak pada perkara zakat pada dirinya. Itu fakir miskin. Yang kedua apa kata Allah? Wal amilina 'alaiha. Itu yang saya bilang tadi. Wal amilina 'alaiha. Amil yang bekerja pada zakat, bekerja pada penerimaan zakat, atau bekerja pada jemput bola orang yang akan berzakat, kemudian mendata zakat secara baik dan menyalurkan zakat itu pun sesuai dengan sasaran. Baru dia dapat jatah sebagai peserta penerima zakat. Kalau tidak, maka bukan amil namanya. Kalau tidak, maka tidak berhak dia menerima bagian dari zakat itu sendiri. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Yusuf Qaradawi, ada orang yang berperilaku sebagai relawan. Dia mungkin orang kaya, dia mungkin pensiunan pegawai yang daripada dia ngawur ngidur gak ada kerjaan, maka dia nongkrong di kantor zakat atau dia nongkrong di masjid, menawarkan dirinya untuk bekerja dan rangka mengumpulkan dana zakat, dan dia berharap bahwa dia bukan penerima zakat. Kalau begitu statusnya, walaupun amil dia mengumpulkan dana zakat, dia mendata zakat, dia menyalurkan zakat, tapi dia berharap tidak menerima dana zakat, maka kata Yusuf Qaradawi, orang tadi tidak boleh diberi dana zakat. Apalagi dipaksa. Oh enggak Pak, ini jatah Bapak. Justru tidak dibolehkan dana zakat diberikan kepada orang yang sejati awal dia tidak berharap dana zakat untuk dirinya. Kenapa alasannya? Karena fungsi amil itu menerima zakat agar dia termotivasi bekerja secara baik dalam pengolahan zakat. Sehingga disuplailah dana zakat untuk dia sebagai hak dia. Tapi ketika dia memamerkan dirinya sebagai relawan, saya daripada diam di rumah,
tak ada kerjaan, mending saya mencari amal di umat ini, mengumpulkan dana zakat agar disalurkan kepada fakir miskin. Maka orang kaya tadi, kata Yusuf Qaradawi, jadi tidak berhak untuk menerima zakat. Yang keempat, Allah juga menggunakan bahasa li. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Tapi mu'allaf sini qulubuhum. Yang akan disejukkan hatinya. Yang akan disentuh jiwanya. Di sini ada beberapa pandangan. Salah satu yang Yusuf Qaradawi adalah pertama memang orang yang baru masuk Islam. Yang kedua bisa jadi orang yang diharapkan masuk Islam. Yang ketiga bisa jadi orang yang memang tidak diharapkan dia masuk Islam, tapi diharapkan dia akan membantu keamanan Islam. Maka tiga kelompok ini masuk kategori mu'allaf qulubuhum. Hatinya disentuh. Disentuh pakai apa? Disentuh dengan dana zakat. Yang baru masuk Islam disentuh dengan dana zakat agar dia memperkokoh imannya. Dia bisa nanti dengan dana zakat beli pakaian muslimah, dengan dana zakat dia bisa beli buku kajian, dengan dana zakat dia bisa sekolah keagamaan. Maka dengan dana zakat disentuh hatinya agar kokoh imannya, agar bagus agamanya. Maka dia masuk kategori li, haknya ada pada perkara zakat. Atau dia tidak masuk Islam, tapi kadang-kadang kok suka nongkrong di masjid, suka dengarkan azan, bahkan dia masuk kategori panitia, pengurus masjid. Saya pribadi pernah mendengar informasi, ada di sebuah RW, ada 3 kelompok masyarakat non-muslim, tapi 3-tiganya aktif. Pertama, jadi RT, yang kedua, bendahara musola, yang ketiga, ketua remaja. 3-tiganya aktif di masyarakat. Yang satu ini bendahara musola, non-muslim. Ini masuk kategori mu'allaf yang saya maksud tadi. Diharapkan dengan dia suka nongkrong di musola, bahkan dia mau jadi relawan bendahara musola, maka dia masuk kategori mu'allaf yang ingin disentuh hatinya agar dimasuk Islam. Dana zakat bisa disalurkan kepada dia. Atau dia ada tokoh umat, dia mungkin dengan adanya dia, maka berharap ini agama Islam bisa berjalan secara baik. Kalau dia diganggu, maka bisa berantakan agama. Maka keberadaan dia sangat mempengaruhi umat. Diharapkan dengan dia, bisa Islam ini bisa kokoh. Walaupun tidak diharapkan Islamnya dia. Maka dia pun bisa suplai dana zakat, kata Yusuf Qaradawi, agar dia mempengaruhi keberlangsungan umat ini dalam beragamanya. Dia masuk kategori al-mu'allaf qulubuhum, hatinya disentuh. Nah, bagaimana jawabannya kalau seandainya ada mu'allaf terkini? Dia sebelum masuk Islam, dia dalami agama secara baik. Sebelum masuk Islam, dia belajar Al-Quran secara baik. Sebelum masuk Islam, dia memahami tafsir, memahami fikih, memahami agama-agama secara baik. Setelah mantap mental keberagamannya, dengan pemahaman agama secara baik, dia masuk Islam. Pada perkara itu, maka tentu dia, kata Yusuf Qaradawi, tidak lagi masuk sebagai orang yang mu'allafu qulubuhum, yang disentuh lagi hatinya. Kenapa alasannya? Karena sudah kokoh keilmuannya, sudah kokoh keberagamannya. Bahkan ada tokoh nasional, seorang ustadz kita anggap mu'allaf, tapi ternyata langsung ketika masuk Islam, langsung jadi ustadz. Yang kemarin kita dengar beliau meninggal sedang khutbah Jumat itu, awalnya seorang pendeta, masuk Islam, langsung jadi ustadz. Terkenal dalam fase nasional. Nah, ketika itu tentu tidak dianggap lagi sebagai al-mu'allafatu qulubuhum. Hatinya tidak perlu disentuh lagi dengan zakat. Kenapa alasannya? Kekokohan hatinya dengan beragama, kekuatan imannya dengan agama, tidak dianggap lagi sebagai al-mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya disentuh dengan dana zakat. Sama dengan ada tokoh non-muslim di Kampar Kiri itu, dia masuk Islam, langsung bangun masjid. Memang
tak kokoh agamanya, belum paham dia beragama, tapi ketika dia tahu agama Islam itu luar biasa, dia langsung memutuskan dia masuk Islam. Karena kebetulan dia kaya raya, langsung memutuskan dia untuk membangun sebuah masjid. Maka itu pun tidak masuk kategori al-mu'allafatu qulubuhum bizakat. Tidak lagi perlu disentuh hatinya dengan zakat. Kita terbayang seandainya ada panitia masjid menghantarkan sekarung 2 karung beras ke rumahnya, atau menghantarkan seamplop 2 amplop ke rumahnya karena alasan dia mu'allaf, tentu dia akan terkaget-kaget. Ini masjid saya yang bangun. Dalam hatinya mungkin akan berkata, ini yang datang panitia menghantarkan 200.000 rupiah karena alasan dia mu'allaf. Subhanallah, mungkin dia malah tersinggung dengan perkara itu. Maka pada perkara itu, kata Yusuf Qaradawi, tidak lagi perlu disentuh hatinya dengan dana zakat. Kenapa alasannya? Karena dia masuk kategori seorang yang masuk Islam, yang kemasuk Islamannya tersebut telah kokoh dengan uang yang dia miliki, harta yang dia punyai, atau ilmu agama yang sudah dia dapati, atau kesungguhan dia masuk Islam dengan sebaik-baiknya. Malah oleh karenanya, kata Yusuf Qaradawi, yang masuk kategori al-mu'allafatu qulubuhum ini, orang yang perlu disentuh hatinya karena dia masuk Islam, tidak dilihat sejauh mana masa keberlangsungannya telah masuk Islam. Bisa saja mungkin baru 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum kokoh imannya, belum bagus pemahaman agamanya, belum mengerti cara sholatnya, belum mengerti cara puasanya, padahal dia masuk Islam 4 tahun, maka suplai dana zakat tetap dibutuhkan untuk menyentuh hatinya, menyentuh amalnya, menyentuh pemahaman agamanya, agar dia menyempurnakan pemahaman agamanya dan menyempurnakan amal-amal ibadahnya. Situlah fungsi dana zakat kepada mu'allaf yang seperti tadi. Sebaliknya saya bilang tadi bahwa apa yang kata Yusuf Qaradawi, ketika ada seorang yang masuk Islam, sementara sebelum masuk Islam dia dah mengokohkan agamanya, dia mengokohkan pengetahuan agamanya, dia mengertikan tentang bagaimana fikih sebagainya, mengerti bacaan Al-Quran dan tafsirnya, dan ketika itulah memutuskan Islam, maka itu sudah tidak dianggap lagi dia sebagai al-mu'allafatu qulubuhum, yang disentuh hatinya dengan dana-dana zakat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok ini, 2-nya dipastikan bahagian dari orang yang wajib pengurus zakat memberikan kepada kelompok ini. Hanya saja kata beliau, bagaimana teknis memberikan zakat pada kelompok ini? Maka kata beliau, tentu berurusan dengan status keterbutuhan masing-masing mereka. Ada keluarga miskin, anak 3 tak punya kerjaan apa-apa, atau punya kerjaan tak jelas, dan dia sabar dengan kemiskinannya. Ada satu lagi orang miskin, keluarga miskin yang tak punya anak. Tentu dengan perbedaan keterbutuhan, maka disinilah butuh ahli sosial, ahli matematika, ahli hitung-hitung keterbutuhan, yang tidak hanya ustadz saja yang jadi pengurus amil zakat. Disitulah memandang, oh ternyata dia lebih besar kebutuhannya dari yang lain. Maka dia pun miskin atau fakir yang disuplai kebutuhan zakat lebih banyak daripada yang lainnya yang keterbutuhannya lebih sedikit. Disitulah kejelian amil. Karena amil itu tugasnya betul-betul bekerja, betul-betul menerawang. Jadi sejarah dulu Nabi membuat menara bukan untuk meletakkan toa besar atau gengsinya sebuah masjid atau musalla. Sejarah dulu menara dibuat oleh Nabi di Masjid Nabawi, fungsinya memantau rumah-rumah di sekitaran masjid yang berasap atau tak berasap. Ini rumah tak berasap, berarti rumah itu tidak ada makanan yang dimasak. Maka sahabat bersama Rasul rapat memutuskan, ini dana zakat, salahkan kepada mereka. Begitulah panitia meneropong, menerawang siapa orang di antara kita, di antara mereka
yang sungguhnya masuk kategori orang fakir atau miskin. Itu baru namanya amil. Kemudian 4 golongan lain kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gunakan dengan bahasa fi. Pertama fir riqabi, al-gharimin, ibnu sabil, fisabilillah, 4 golongan ini. Apa kata Suqardawi? 4 golongan ini memang berhak, tapi tidak masuk kategori prioritas. Dia akan jadi berhak seandainya keterbutuhannya itu mirip dengan kebutuhan fakir miskin. Contoh, al-riqab. Riqab itu dimaknai oleh ayat sebagai budak pada masa dahulu. Sekarang yang sudah tidak ada. Yusuf Ali menafsirkan sebagai makna itu seperti hari ini perbudakan. Yang mereka bukan budak, tapi dunia perbudakan seolah terjadi pada diri mereka. Atau ada seorang pembantu rumah tangga yang terkotang-katung di sebuah negeri, ternyata dia dipermainkan oleh mafia-mafia penjualan orang. Disuruh bekerja negeri orang, gajinya dipegang mafia, dan ternyata dia hanya diberi sebahagian berapa. Dan dia ingin bebas dari tersebut, dan dia tak mampu karena udah tertekan kontrak dengan seorang mafia. Itu bagian dari kategori ar-riqab. Maka dana zakat ketika itu bisa disuplai kepada dia, karena kebutuhan mereka sudah hampir berstatus mirip dengan seorang yang fakir atau miskin. Walaupun di negeri dia, sesungguhnya dia awalnya bukan orang miskin. Dia hanya orang yang ingin bekerja di negeri orang, tapi ternyata terkena dalam status penjual orang. Dia masuk kategori ar-riqab. Yang kedua, al-gharimin. Seorang yang berhutang untuk membantu umat, tapi ternyata akhirnya dia terlilit hutang. Tak bisa dia untuk membayar hutang tersebut. Dia orang yang tak kategori bukan orang miskin. Dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga selayak, tapi dia melihat fenomena ada negeri atau orang tertentu yang sedang bersengketa yang tidak ada nolong. Maka dia berusaha nolong dan dia berhutang untuk menolong tersebut. Setelah dia berhutang menolong tersebut, terlilitlah dia hutang. Efek terlilit hutang tersebutlah maka disetarakan dengan status al-fuqara atau al-masakin. Dan rangka untuk membantu dia membayar hutang, maka disitulah dia dianggap berhak menerima zakat. Bukanlah al-gharimin seorang yang memang punya gaya hidup. Baru dapat SK, P3K, langsung disekolahkan SK-nya, berhutang dia. Nanti naik pangkat sedikit, berhutang lagi dia. Naik pangkat sedikit, berhutang dia lagi. Hutangnya dalam rangka beli mobil. Hutangnya dalam rangka menyervis rumah. Hutangnya dalam rangka macam-macam dalam kehidupan jet untuk keluarganya yang mewah. Berhutang dia, efek tersebut dia terlilit hutang. Ini bukan bahagian yang kita maksud sebagai al-gharimin. Bukan. Tapi yang al-gharimin kita maksud adalah seseorang yang dalam hidupnya menolong kehidupan masyarakat ramai atau menolong dakwah ini berkembang, dan dia tidak gunakan harta yang ia punya, tapi dia gunakan dana pinjaman. Akibat tersebut dia terlilit dengan pinjaman tersebut. Maka itu bagian dari al-gharimin yang membutuhkan disetarakan dengan fakir atau miskin yang sangat membutuhkan agar bisa terlunasi hutangnya. Itulah al-gharimin. Kemudian yang keempat, ibnu sabil. Ini juga kalau dari makna yang ditafsirkan Suqardi adalah seseorang yang semulanya bukanlah orang miskin. Bahkan dia orang kaya di negerinya. Tapi dia menapaki jalan dalam rangka untuk berdakwah atau beribadah atau nuntut ilmu ke negeri lain. Atau dia musafir ke negeri lain. Atau menuntut ilmu ke negeri lain. Atau dia tersesat di sebuah negeri tertentu yang dia kehabisan ongkos. Tak ada dana lagi yang bisa mendukung dia untuk pulang kampung. Dia terkotang-katung di sebuah negeri tertentu. Dia dianggap sebagai ibnu sabil. Ketika itu, dia disetarakan sebagai kelompok fakir atau miskin yang membutuhkan uang. Saat itu, dana zakat bisa disuplai kepada dia. Kayak contoh kemarin, mungkin ada di sebuah negara tertentu yang terjadi konflik
Pas terjadi konflik ternyata mereka terusir semua dari kos-kosannya. Seperti dari Sudan kemarin, mahasiswa kita Sudan, ketika konflik Khartoum kota Sudan, maka semua mahasiswa yang di asrama dikeluarkan dan diangkut ke sebuah sungai, di pinggiran sungai. Mereka tak sempat bawa pakaian, tak sempat bawa apapun kecuali hanya dipakai di badan. Bahkan yang punya uang pun tertinggal di kos uangnya. Bahkan yang punya ATM pun tak bisa digunakan ATM-nya. Maka ketika di pelabuhan Sudan tersebut, itulah yang dianggap Ibnu Sabil. Maka orang-orang kaya Sudan menyerahkan dana zakatnya kepada mereka agar mereka bisa punya uang dan bisa pulang ke negerinya. Selain negara juga membantu mereka agar pulang kampung ke negerinya. Itulah masuk kategori Ibnu Sabil. Sekalipun di Indonesia, dia ada anak orang kaya, dia ada pejabat, dia tak berkekurangan. Tapi sebagai Ibnu Sabil. Yang terakhir, fisabilillah. Kelompok masyarakat dalam rangka berdakwah. Dia jadi ustadz, jadi guru, dia menyebarkan dakwah ke tengah masyarakat. Maka ketika itu tak cukup anggaran dananya untuk urusan dakwah. Maka dia masuk kepada status fuqara al-masakin yang membutuhkan suplai dana dan perkara dakwahnya, maka dana zakat ketika itu boleh dipakai. Ada pertanyaan, boleh nggak dana zakat digunakan untuk pembangunan MDA, dana zakat untuk penggunaan musola, dana zakat digunakan untuk pembangunan masjid? Yusuf Qaradawi dalam hal ini tak sepakat mengatakan bolehnya itu. Tapi imam mazhab, ada Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dana zakat digunakan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musalla, untuk pembangunan MDA, manakala masjidnya terbengkalai, musalla terbengkalai, MDA terbengkalai, sekolah terbengkalai. Beliau menafsirkan kalimat fisabilillah karena masjid digunakan untuk orang-orang yang menuju jalan Allah. Kita dari rumah menapaki jalan masjid ini, bahagian kita menuju Allah. Seseorang yang belajar untuk ilmu ke sekolah, anak-anak kita belajar untuk menuntut ilmu ke MDA, agar mereka paham agama. Dengan paham agama, dia menuntut agama agar dia bisa beribadah kepada Allah. Maka kata Abu Hanifah, orang yang bangun musalla, orang yang bangun masjid, bangun ibtidaiyah, bahagian dari orang-orang yang akan menggunakannya, dan orang tersebut adalah orang fisabilillah. Maka membangun tersebut menjadi boleh. Keasalkan musalla terbengkalai, masjid terbengkalai, MDA terbengkalai, dana zakat masih ada. Orang miskin sudah dikasih zakat, orang fuqara dikasih zakat, amil sudah dapat jatahnya, maka sisa zakat boleh digunakan untuk pembangunan masjid dan musalla. Begitulah kata Imam Abu Hanifah. Bagaimana Yusuf Qaradawi? Yusuf Qaradawi mengatakan masjid, musalla, MDA bukanlah orang. Karena bukan orang, maka beliau mengatakan tidak boleh dana zakat untuk pembangunan masjid. Begitulah kata Yusuf Qaradawi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin kita ada pengurus masjid yang terlupakan. Ada orang datang ke masjid ngasih dana zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Ternyata dana zakatnya kita gunakan untuk beli mimbar. Dana zakatnya kita gunakan untuk beli AC masjid. Dana zakat kita gunakan untuk lampu masjid. Maka untuk perkara ini 4 mazhab sepakat. Imam Abu Hanifah sepakat itu tidak boleh. Maka oleh karenanya pengurus masjid harus punya data. Ketika ada orang yang menyerahkan uang ke masjid, ini uang apa? Apakah uang zakat atau uang wakaf atau uang sedekah, yang sedekahnya disebutkan untuk apa? Begitulah sedianya pengurus masjid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, bahwa aku sudah ingin menghancurkan negeri ini.
sudah ingin kuhancurkan dunia ini. Walamma ra'aitu illa ummari buyuti wal mutahabbina bi wal mustaghfirina bil ashar sarabtu azaminhum. Ketika kulihat orang meramaikan masjid, salah satunya takmir masjid yang menjadi pengurus masjid, maka pengurus masjid adalah orang-orang yang menunda datangnya azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ditakdirkan, diamanahi menjadi pengurus masjid yang ternyata ada orang menyerahkan uang dan uang tersebut adalah zakat, maka hati-hati kemana uang zakat tersebut. Kalau melihat dari asnaf yang 8 tadi, maka 4 diantaranya adalah hak mereka. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf. Dengan pengecualian mu'allaf dan amil tadi, manakala mu'allaf yang tidak lagi perlu disentuh hatinya, tidak perlu ada zakat. Manakala ada amil yang sebagai relawan tak menerima zakat, tidak boleh zakat kepada mereka. Yang keempat, ada 4 golongan yang bisa disuplai dana zakat kepada mereka. Gharimin, orang yang berhutang untuk umat. Kemudian rikab, orang yang terjebak pada penjualan orang hari ini. Yang ketiga, ibnu sabil, yang mungkin tersesat di negeri lain, tak punya uang dan ongkos untuk pulang. Yang terakhir adalah fisabilillah, para guru, para ustadz, para muallim yang ternyata jalan dakwahnya berliku, membutuhkan suplai zakat, maka butuh dana zakat. Dorong kepada mereka semua agar dakwah ini terus berjalan secara baik. Mudah-mudahan kita semua ketika diamanahi pada perkara ini bisa menjadi tugas secara baik dan menjadi amal pahala si Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.